Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah, Kitabut Taharati was-Salat. Bab bersuci, taharah dan salat. Ba'da an anha al-muallif rahimahullah al-kalama ala masailil aqidah, syara'a fil kalami ala ahkamit taharah, وهي فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل ونحو ذلك وما كان على صورته وأحكام الصلاة وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. Setelah pengarang rahimahullah menyelesaikan pembahasan tentang masalah-masalah akidah, beliau memulai pembahasan tentang hukum-hukum mengenai bersuci atau taharah. At-taharah, bersuci adalah fi'lu ma tustabahu bihis shalah min wudu'in wa ghuslin wa nahwi dzalika wa ma kana ala suratihi. Bersuci atau taharah artinya adalah melakukan sesuatu, melakukan suatu perbuatan agar diperbolehkan melakukan salat. Fi'lu ma tustabahu bihis salat artinya melakukan suatu perbuatan agar diperbolehkan melakukan salat. Min wudu'in, seperti wudu, wa ghuslin, mandi yang wajib, wa nahwi dzalika, dan semacamnya, wa ma kana ala suratihi, serta perbuatan-perbuatan yang bentuknya sama dengan hal-hal tersebut. Perbuatan-perbuatan yang bentuknya sama dengan mandi, perbuatan yang sama dengan membersihkan najis misalnya, akan tetapi tidak berfungsi untuk menghilangkan hadas atau mensucikan najis. Contoh misalnya orang yang mandi untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka itu adalah hukumnya sunnah, tidak berfungsi untuk menghilangkan hadas, akan tetapi hanya disunnahkan bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jum'ah. Atau basuhan yang kedua dan yang ketiga yang disunnahkan setelah hilangnya najis, maka yang seperti itu hukumnya hanya sunnah saja, tidak berfungsi menghilangkan najis. Yang menghilangkan najis adalah yang pertama, jika bendanya, sifat-sifatnya najis sudah hilang, disunnahkan untuk menambah yang kedua dan yang ketiga supaya ganjil. Maka basuhan yang kedua dan ketiga tersebut disebutkan ala suratihi, bentuknya seperti menghilangkan najis tetapi tidak berfungsi menghilangkan najis. Atau contoh lain misalnya, sunnah bagi kita ketika berwudu untuk membasuh 3 kali.
Tiga basuhan tersebut, yang pertama adalah basuhan yang menghilangkan hadas. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga yang tidak berfungsi untuk menghilangkan hadas, tetapi hanya sunnah yang disunnahkan hukumnya. Maka yang seperti ini yang disebut dengan ala suratihi, yang bentuknya sama dengan hal-hal tersebut, sama dengan wudu, sama dengan mandi, sama dengan menghilangkan najis. Jadi saya ulang sekali lagi, pengertian bersuci adalah fi'lu ma tustabahu bihi shalat, melakukan suatu perbuatan agar dibolehkan untuk melakukan salat. Min wudu'in, seperti wudu, wa ghuslin, mandi yang wajib, mandi wajib, wa nahwi dzalika, dan semacamnya misalnya contohnya tadi dicontohkan bersihkan najis, ya, karena syarat sahnya salat adalah bersih dari hadas dan bersih dari najis. Wa ma kana ala suratihi, serta perbuatan-perbuatan yang bentuknya sama serupa dengan hal-hal tersebut, yang bentuknya sama dengan wudu tapi itu tidak menghilangkan hadas. Contohnya tadi sudah disebutkan basuhan yang kedua dan yang ketiga yang disunnahkan dalam berwudu, sementara yang menghilangkan hadas itu adalah yang pertama. Atau contoh yang serupa dengan mandi yang wajib tapi itu tidak menghilangkan hadas besar adalah mandi yang disunnahkan bagi orang yang hendak melakukan sholat Jumu'ah. Atau contoh yang serupa, yang sama dengan perbuatan yang sama dengan menghilangkan najis tapi tidak berfungsi untuk menghilangkan najis adalah basuhan yang kedua dan yang ketiga setelah basuhan yang pertama yang menghilangkan najis, baik bendanya ataupun sifat-sifatnya. Dalam bab ini dibahas tentang masalah taharah ini. Insyaallah ya, kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci dan sholat, dan juga dibahas tentang sholat. Wa ahkamis sholati, dijahas juga dalam bab ini nantinya akan dibahas tentang hukum-hukum sholat. Sholat itu pengertiannya wahya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslim. Perkataan aqwal dan perbuatan wa af'al, muftatahatun bit takbiri, yang dibuka dengan takbir, muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pengertian salat. Ya, karena salat itu terdiri dari rangkaian perkataan-perkataan yang dibaca, bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat, juga rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang merupakan rukun-rukun dari sholat. Ini yang akan dibahas dalam Kitabut Taharati was Shalah. Faslun, pasal, menjelaskan tentang fi bayani awqatis shalawatil khams wa ma yuzkaru ma'aha, menjelaskan tentang waktu-waktu salat fardu yang 5 dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu salat fardu yang 5 dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Faminal wajibi ala kulli mukallafin
Di antara kewajiban setiap mukallaf, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Di antara kewajiban setiap mukallaf adalah salat 5 kali dalam sehari semalam. Fayu'lamu min dzalika anna man tarakal witra aw rawatibal fara'idhi lam yakun athiman. Maka diketahui dari sini bahwa orang yang meninggalkan salat witir atau salat sunnah rawatib tidaklah berdosa, karena keduanya itu adalah hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Sementara yang wajib adalah 5 salat saja, tidak lebih dari itu dan tidak kurang. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam sehari semalam itu melaksanakan salat 5 waktu. Walamma kanat ma'rifatu awqati hadhihi as-salawati wajibatan ala kulli mukallafin, syara'a al-musannifu rahimahullahu fi bayaniha. Kemudian ketika pengetahuan tentang waktu-waktu salat yang 5 tersebut adalah wajib atas setiap mukallaf, maka pengarang memulai penjelasan tentang hal tersebut, yaitu tentang waktu-waktu salat. Fa amma as-salatul ula fahiya salatul zuhri. Salat yang pertama adalah salat zuhur. Wa yadkhulu waqtuha idza zalat asy-syams ay malat an wasatis sama. Waktunya apabila matahari telah tergelincir, yakni ketika matahari condong atau bergeser dari tengah langit ke arah barat. Dari tengah langit ke arah barat. Ini yang disebut dengan waktu zawal. Ay malat an wasatis sama ila jihatil maghrib. Wa yamtaddu waqtuha ila masiri ay ila an yasira dhillu kulli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa. Hingga bayangan segala sesuatu menjadi sama panjang dengan bendanya, selain bayangan istiwa. Ay zaidan ala dhillil istiwa'i, ay zaidan ala dhillis syai'i halatal istiwa'i in kana, yaitu lebih dari bayangan benda saat istiwa jika memang ada. Fa idza sara dhillu syakhisi mithla syakhis zaidan ala dhillil istiwa faqad intaha waqtu adh-dhuhri wa dakhala waqtul 'ashr. Jadi jika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda aslinya ditambah panjang bayangan istiwa, maka telah habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Wa dhillul istiwa'i huwa dhillu alladhi yakunu hina takunu asy-syamsu fi wasatis sama. Bayangan istiwa adalah bayangan yang muncul ketika matahari berada di tengah langit. Wa amma as-salatu tsaniyatu fahiya salatul 'asri. Salat yang kedua adalah salat asar. Wa yadkhulu waqtuha min ba'di waqti adh-dhuhri bila fasilin bainahuma. Waktunya dari setelah habis waktu zuhur
tanpa ada pemisah atau jeda waktu antara keduanya. Tidak seperti waktu antara subuh dengan zuhur. Kalau subuh dengan zuhur, setelah habis waktu subuh, ada waktu yang tidak ada kewajiban sholat fardu pada waktu itu, antara waktu subuh dengan habisnya waktu subuh dengan masuknya waktu zuhur. Akan tetapi disunnahkan untuk melaksanakan sholat yang sunat, yaitu sholat duha. Antara terbitnya matahari sampai tergelincir matahari itu waktu yang cukup panjang. Ada jeda waktu antara subuh dengan zuhur. Adapun antara zuhur dengan asar tidak ada jeda waktu antara keduanya. Setelah habis waktu zuhur langsung masuk waktu, berarti itu menandakan masuknya waktu asar. Habisnya waktu zuhur menandakan masuknya waktu asar. Wa yamtaddu ila maghibi kamili qursis syams. Dan waktunya hingga habisnya waktu asar adalah masuknya waktu asar tadi disebutkan setelah habis waktu zuhur hingga terbenamnya matahari, terbenamnya seluruh bulatan matahari. Selama masih tersisa dari bulatan matahari itu sebelum terbenam, maka tidak menunjukkan masuknya waktu maghrib, habisnya waktu asar. Kan tetapi kapan habisnya waktu asar? Setelah terbenam seluruh bulatan matahari. Wa amma salatu tsalitsatu fa hiya salatul maghribi wa yadkhulu waqtuha min ba'di maghibi kamili qursi syams wa yamtaddu ila maghibi syafaqil ahmar. Yang ketiga salat adalah salat maghrib, waktunya dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Terbenamnya matahari adalah terbenamnya seluruh bulatan matahari hingga hilangnya mega merah, yaitu sinar merah yang tampak setelah terbenamnya matahari di arah barat. Wa ila maghibi syafaqil ahmar disebutkan tadi, wa huwa humratun tadhharu ba'da maghibi syamsi fi jihatil ghurub, yaitu sinar merah yang tampak setelah terbenamnya matahari di arah barat. Wa amma as-salatu ar-rabi'atu fa hiya salatul isya'i wa yadkhulu waqtuha min ba'di waqtil maghribi wa yamtaddu ila tulu'il fajri as-sadiqi wa huwa al-bayadul mu'taridu fil ufuqi asy-syarqi alladhi yabdu daqiqan thumma yantashiru wa yatawassa'. Salat yang keempat adalah salat isya, waktunya dari setelah waktu maghrib hingga terbit fajar shadiq. Fajar shadiq adalah sinar putih yang mendatar horizontal di ufuk timur yang tampak tipis kemudian menyebar dan meluas. Wa kharaja bis shadiqil fajrul kadhibu fa inna dhuhurahu laysa alamatan ala khurujil waqtil isya. Dikecualikan dari fajar shadiq, dikecualikan dengan fajar shadiq adalah fajar kadhib, karena munculnya bukan merupakan tanda keluarnya waktu isya. Wa amma salatul khamisatu fahiya salatus subhi wa yadkhulu waqtuha min ba'di waqtil isya wa yamtaddu ila tulu'i awwali juz'in minasyams. Adapun salat yang kelima adalah salat subuh, waktunya dari setelah waktu isya habis hingga matahari terbit. Terbitnya bagian yang paling awal dari bulatan matahari. Ini adalah 5 waktu yang dijelaskan dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammani Jibril alaihi salam 'indal baiti marratain, fa shalla bi adh-dhuhra hina zalati syams
وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. Jadi apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh di sini tentang waktu-waktu salat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama khususnya dalam madhab Imam Syafi'i tentang waktu-waktu salat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, kemudian dapatkan wahyu berupa perintah untuk melaksanakan 5 kali salat dalam sehari semalam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima perintah untuk salat 5 waktu dalam sehari semalam. Adapun perincian waktu-waktunya yang baru diketahui oleh beliau setelah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan pada beliau waktu-waktu salat. Malaikat Jibril datang pertama kali waktu zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan kemudian subuh. Dalam hadis tadi disebutkan malaikat Jibril datang pada Rasulullah dan salat bersama Rasulullah di dekat Ka'bah 2 kali, pada hari pertama dan hari kedua. Jadi setelah melakukan Mi'raj kemudian mendapatkan perintah salat 5 waktu, maka keesokan harinya malaikat Jibril datangnya bukan dari subuh langsung, tapi ya, meskipun Mi'rajnya terjadi di sepertiga malam, sepertiga ya, dalam waktu yang sangat singkat di malam hari sebelum terbit fajar, sebelum ya, hari berikutnya datang, Rasulullah sudah kembali lagi ke bumi dan menerima perintah salat 5 waktu. Akan tetapi pertama kali baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya adalah salat zuhur bersama malaikat Jibril. Pada hari pertama malaikat Jibril datang di awal waktu. Dalam hadis tadi disebutkan marrataini, yang pertama yaitu pada hari yang pertama di awal waktu, pada hari yang kedua di akhir waktu. Lalu dalam penutup hadis tadi malaikat Jibril mengatakan wal waktu ma baina hadainil waqtaini, antara 2 waktu ini. Maka salat yang 5 itu ada waktu-waktunya. Hukum mengetahui, mempelajari dan mengetahui tentang waktu-waktu salat ini adalah fardu ain bagi kita semuanya. Wajib hukumnya kita tahu kapan masuknya waktu zuhur, kapan habisnya waktu zuhur, kapan masuknya waktu isya, waktu asar, dan kapan habisnya waktu asar, kapan masuknya waktu maghrib dan kapan habisnya waktu maghrib, kapan masuknya waktu isya dan kapan selesainya waktu isya, kapan masuknya waktu subuh atau fajar, dan kapan habisnya waktu sholat subuh. Hukumnya wajib bagi kita untuk mengetahui tentang hal ini, fardu ain. Orang yang tidak mengetahui ini selama dia hidup, tidak mau belajar dan tidak tahu tentang ini sampai dia mati dalam keadaan tidak tahu tentang waktu-waktu sholat ini sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, maka hukumnya dia berdosa karena tidak melakukan kewajiban yang hukumnya fardu ain. Dan maka penting untuk mempelajari ini waktu-waktu sholat.
Tadi sudah dibacakan, insyaallah akan saya terangkan sedikit. Yang pertama adalah waktu zuhur, yaitu apabila matahari tergelincir atau disebut dengan waktu zawal. Waktu zawal yaitu ketika matahari sudah tergelincir dari tengah-tengah langit ke arah barat, sehingga bayangan benda itu sudah bergeser dari semula tegak lurus kemudian bercondong sedikit ke arah timur. Biasanya kita bisa memperhatikan ini dengan melihat bayangan benda yang berdiri di atas tanah atau di atas permukaan bumi. Atau juga kita bisa buat alat namanya mizwalah supaya kita bisa mengetahui waktu zawal ini. Tadi sudah dibuat ini contoh alat mizwal, kelihatan. Mudah, ini sederhana kita buat kertas ini, tapi harus hati-hati, harus tegak lurus. Mana arah barat, mana arah timur, mana arah utara dan selatan. Kemudian kasih kayu, besi, paku dan semacamnya. Dan permukaannya harus datar, jangan miring begini atau bergelombang. Harus datar. Ketika kita gunakan alat seperti ini, maka kita bisa memperhatikan, mengamati pergerakan matahari dan pergerakan bayangan benda, mengikuti posisi matahari yang bergeser sedikit demi sedikit di setiap peredaran, titik-titik peredarannya. Ketika matahari berada pas di tengah-tengah langit, maka bayangan benda itu akan tegak lurus ke utara atau selatan. Itu yang disebut dengan waktu istiwa, dan itu bayangan yang terpendek. Bayangan yang terpendek ini kita bisa ukur nanti kira-kira berapa sentimeter, dan kemudian kita catat. Itu disebut waktu istiwa, supaya bisa nanti mengetahui berfungsi nanti untuk waktu asar, mengetahui masuknya waktu asar. Kita catat bayangan waktu istiwa. Tadi disebutkan ingkana, ibarat yang disebutkan dalam kitab ini wadzillul istiwa'i, atau sebelum itu zaidan ala dhilli syai'i halatal istiwa'i ingkana, lebih dari bayangan suatu benda pada saat istiwa jika ada. Karena bisa jadi matahari itu posisinya pas tengah-tengah langit, sehingga benda yang tegak, berdiri tegak di atas permukaan bumi tidak ada bayangannya. Itu pun tidak terjadi di semua tempat, hanya di beberapa tempat tertentu seperti di Makkah atau di Son'a, di ibu kota Yaman. Para ulama mencontohkan itu. Terjadi pun tidak di sepanjang tahun, akan tetapi pada beberapa hari saja, pada hari-hari tertentu saja. Jika matahari tegak lurus dengan berada benar-benar pas di tengah-tengah, tidak condong sedikit ke utara atau ke selatan, maka bayangan istiwa itu tidak ada bayangannya. Adapun jika matahari itu peredarannya agak condong ke utara atau ke selatan, maka akan terlihat ketika mataharinya di utara, maksudnya condongnya agak ke utara, maka bayangan akan mengarah ke selatan.
Jika matahari posisinya agak condong ke selatan, maka bayangan ketika istiwa akan mengarah ke utara. Pada saat istiwa itu, ya, itu belum menunjukkan masuknya waktu zuhur. Setelah bergeser sedikit dari posisi pas di tengah-tengah langit, maka itulah yang disebut dengan waktu zawal. Tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit sehingga bayangan akan bergeser sedikit ke arah timur. Ya, kalau di sini lihat, coba ini ada garis tegak lurus dengan bayangan dengan apa? Tiang tegak lurus kanan dan kirinya ke arah utara dan selatan. Maka kalau seandainya kita tempatkan posisi alat ini ke arah barat, ya, titik barat berada di sini, kemudian timur berada di sini, utara dan selatan. Saat matahari berada di tengah-tengah begini, maka condong bayangan benda akan condong ke tegak lurus, condong ke utara atau ke selatan kalau seandainya, yang tergantung posisi matahari saat itu. Kemudian ketika sudah bergeser sedikit dari tengah langit, maka kita bisa perhatikan bayangannya nanti akan bergeser dari garis utara selatan ini sedikit saja bergeser. Ya, dari semula tegak lurus dengan tiang yang kita tancapkan misalnya, atau besi yang kita tancapkan di alat ini, semula tegak lurus dengan garis utara selatan, ya, sama persis mengarah ke utara atau selatan, bergeser sedikit, ya, dari garis tersebut, maka itu akan berarti menunjukkan matahari sudah tergelincir atau waktu zawal, maka itu disebut dengan masuknya waktu zuhur. Ya, insya Allah nanti kita praktekkan di luar kalau ada, ya, matahari. Soalnya dari kemarin mendung terus ini. Insya Allah nanti kita praktekkan, kita video, siapa tahu bisa bermanfaat, nanti bisa menambah ilmu kita. Kemudian habisnya waktu zuhur adalah masuknya waktu asar, yaitu ketika bayangan benda, misalnya ini adalah 10 cm, sama dengan bendanya sudah condong ke arah timur, dan bayangan benda itu sama ukurannya dengan bendanya. Jadi bayangannya 10 cm benda yang kita tancapkan ini, tongkat ataupun paku atau besi atau kayu. Ketika ukurannya 10 cm, kemudian bayangan sudah sama 10 cm, ditambah bayangan pada saat istiwa tadi misalnya 1 cm, karena bayangan istiwa itu adalah bayangan saat istiwa itu adalah bayangan yang paling terpendek. Maka dengan ukuran yang sama ditambah dengan ukuran bayangan saat istiwa, maka itu menunjukkan masuknya waktu asar. Kemudian masuknya waktu maghrib adalah habisnya waktu asar, yaitu jika matahari sudah terbenam, seluruh bulatan matahari sudah terbenam. Ya, perhatikan seluruh bulatan. Kalau matahari ini umpama ini adalah matahari, warnanya kuning, matahari sinar ya, matahari warnanya kuning, kemudian sudah tenggelam sedikit demi sedikit. Ini ketika kita melihat ke arah barat, kemudian sejauh pandangan mata kita akan terlihat ada garis pemisah antara langit dan bumi. Kalau di laut misalnya kita bisa melihat garis di atas air laut itu, di atas air yang permukaan laut itu ada seperti garis pembatas antara langit dan bumi. Itu yang disebut dengan ufuk
atau bahasa umumnya garis horizon. Ketika kita melihat itu ke arah sana, kemudian matahari sedikit demi sedikit terbenam begini. Sampai setengah terbenam, belum menunjukkan waktu maghrib, belum habis waktu asar, masih ada terbenam sampai sedikit seperti ini, masih belum menunjukkan terbenamnya waktu terbenamnya seluruh matahari, berarti belum masuk waktu maghrib. Ketika saya pernah menyaksikan langsung matahari terbenam, itu pelan-pelan gini. Ya, jangan dikira begini. Pelan-pelan sedikit. Sudah hampir mau habis ini, baru kayak nyemplung itu plung. Itu baru menunjukkan masuknya waktu maghrib dan habisnya waktu asar. Setelah matahari terbenam, maka di atas ufuk tadi yang disebutkan seperti ada garis pemisah antara langit dengan bumi, akan tersisa sinar yang disebut dengan mega atau senja. Itu ada 3 warna, merah, kuning, dan putih. Yang paling bawah yang merah, yang agak di atasnya sedikit kuning, dan yang paling atas berwarna putih. Saat terbenam yang warna merah ini, mega yang warnanya merah, syafaq yang warnanya merah, maka itu menunjukkan habisnya waktu maghrib dan masuknya waktu isya. Dan ini menurut pendapat yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini. Ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya habisnya waktu maghrib adalah setelah selesai waktu yang cukup untuk bersuci, kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib, kemudian melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Setelah itu selesai waktu maghrib. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i juga, qaul jadid Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab-kitab yang mungkin sering kita baca, seperti di kitab Abu Syuja, Matan Abu Syuja, dan kitab-kitab yang lainnya. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i juga. Tetapi yang disebutkan oleh Syekh di sini waktunya agak panjang, dari terbenam matahari sampai terbenamnya mega merah. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya terhabisnya waktu maghrib setelah 2 rakaat ba'diyah maghrib, itu pun tidak menunjukkan langsung masuk waktu isya di situ, kan, tetapi ada jeda waktu yang kosong dari adanya waktu sholat antara selesainya melaksanakan 2 rakaat ba'diyah sampai terbenamnya mega merah. Itu adalah setelah terbenamnya mega merah baru menunjukkan waktu isya masuk. Menurut pendapat yang mengatakan, baik yang mengatakan bahwasanya waktu maghrib habisnya setelah 2 rakaat ba'diyah maghrib, atau pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu maghrib memanjang antara terbenam matahari sampai terbenamnya mega merah. Kemudian waktu isya itu adalah sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah sinar putih yang sinar putih yang mendatar atau horizontal di ufuk sebelah timur sebelum matahari terbit, dan itu akan didahului dengan munculnya sinar yang disebut dengan fajar. Akan muncul sinar yang berwarna putih yang mendatar atau horizontal di atas ufuk timur, bukan
tadi kalau terbenamnya di ufuk barat, setelah terbenam matahari ya tersisa sinar matahari yang disebut sinarnya saja. Ya, mataharinya sudah terbenam, bulatan mataharinya tersisa sinarnya yang disebut dengan mega merah. Maka ini sebelum terbit matahari akan muncul terlebih dahulu sinar yang disebut dengan fajar. Saat muncul sinar putih yang horizontal atau mendatar di atas ufuk timur, itulah menunjukkan masuknya waktu subuh. Kenapa disebutkan tadi mendatar? Karena ada sinar putih tapi vertikal, bukan horizontal, menjulang ke atas. Itu yang disebut dengan fajar kadzib, tidak menunjukkan masuknya waktu subuh. Ya. Karena itu ya, fajar kadzib itu tidak mendatar, tidak horizontal, tapi menjulang ke atas, vertikal. Yang diibaratkan, diumpamakan seperti ekor serigala. Ya, menjulang ke atas, itu hanya muncul sebentar kemudian hilang. Adapun fajar shadiq itu mendatar horizontal di atas ufuk. Setelah muncul pertama kali, ya munculnya tipis, kemudian menyebar semakin melebar dan membesar. Ya, maka yang seperti itu yang disebut dengan fajar shadiq. Bedanya dengan fajar kadzib. Fajar kadzib tidak menunjukkan masuknya waktu subuh, habisnya waktu isya. Akan tetapi yang menunjukkan masuknya waktu subuh dan habisnya waktu isya adalah fajar shadiq. Dan itu adalah masuknya waktu subuh. Kemudian setelah terbit fajar sampai terbitnya matahari, maka itu menunjukkan habisnya waktu subuh. Kalau tadi terbenamnya matahari adalah pada menunjukkan masuknya waktu maghrib, habisnya waktu asar. Adalah dengan terbenamnya seluruh bulatan matahari. Adapun ini kebalikannya. Habisnya waktu subuh itu bukan terbitnya seluruh bulatan matahari, tapi meskipun hanya sedikit saja muncul dari bagian matahari itu, muncul meskipun hanya sedikit, awal bagian yang muncul saja itu sudah menunjukkan habisnya waktu subuh. Karena matahari akan terbit seperti yang tadi, kalau terbenam pelan-pelan kemudian tiba-tiba hilang gitu saja. Kalau terbit begini, saya pernah lihat langsung, pelan, setelah setengah begini tiba-tiba plung, muncul gitu saja di atas. Dan coba lihat nanti kalau kapan-kapan kita berada di tempat yang mungkin bisa agak yang bisa pemandangannya agak bisa lapang pemandangan yang bisa kita jelas melihat matahari terbit atau matahari terbenam. Itu adalah waktu-waktu sholat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai thaharah dan sholat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selain yang mengetahui hukum atau mengetahui perincian waktu-waktu sholat ini adalah hukumnya wajib atau fardhu ain, dalam hadis juga Rasulullah SAW memberikan pujian, muji orang-orang yang selalu memperhatikan matahari, bulan, bayangan atau bintang-bintang untuk mengetahui waktu-waktu salat, waktu-waktu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyara ibadillah alladzina yura'una asy-syamsa wal qamara wal
nujuma wal adillata li dzikrillah. Orang termasuk orang-orang yang terbaik, hamba-hamba Allah yang terbaik adalah mereka yang senantiasa memperhatikan asyams, perputaran peredaran matahari, wal qamara, dan kalau matahari tadi sudah dijelaskan menunjukkan masuknya menunjukkan zuhur, waktu asar, ya, waktu maghrib, waktu isya, waktu maghrib, waktu subuh. Wal qamara, dan bulan, ya, misalnya contohnya ketika pada hari ketiga itu biasanya bulan sabit itu berada pada posisi di atas ufuk agak tinggi sekitar ukuran 20 derajat. Ketika ya, waktu antara terbit itu terbenamnya matahari kan biasanya munculnya hilal. Sampai terbenamnya hilal itu biasanya menunjukkan sudah masuk waktu isya. Wan nujum, dalam hadis juga disebutkan nujum, bintang-bintang. Sebagian ulama menjelaskan ketika sudah terlihat kasratun nujum, banyaknya bulan, banyaknya bintang-bintang di atas langit di malam hari. Ketika kita sudah melihat banyak bintang-bintang, berarti itu diantara yang menunjukkan masuknya waktu isya. Wal adillata, dan bayangan-bayangan seperti tadi disebutkan, bayangan istiwa, ada bayangan zawal, ada bayangan benda saat sama persis ukurannya dengan bendanya. Lidzikrillahi, untuk mengetahui waktu-waktu salat, waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang merupakan fardu ain bagi kita semuanya. Dan tadi karena yang disebutkan dalam hadis keutamaan, kemuliaan orang-orang yang melakukan hal ini, mengamati, memperhatikan pergerakan matahari untuk mengetahui waktu sholat, bayangan bulan dan bintang-bintang untuk mengetahui waktu-waktu sholat, ya, maka ya, para ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah sebagai keutamaan, kemuliaan bagi kita untuk bisa senantiasa melakukan hal tersebut untuk meyakinkan bahwasanya waktu sholat sudah masuk atau belum, ya. Karena banyak sekali orang yang hanya berpedoman pada azan di TV, azan di radio, bahkan sebagian yang bertugas untuk azan di masjid-masjid pun tidak mengerti tentang ini, sehingga seenaknya sendiri. Ya, pernah ada cerita orang mau sholat karena dia di perjalanan kemudian terjebak macet, terburu-buru mau sholat asar, sementara waktu asar sudah mau habis, tapi dia masih bisa berusaha untuk bisa mengejar sampai di masjid, satu masjid, kemudian dia buru-buru mengambil air wudhu, kemudian buru-buru melaksanakan sholat. Apa kata penjaga masjid? Karena dia waktu sudah mepet banget, jadi dia terburu-buru. Kata penjaga masjidnya, nggak usah terburu-buru, katanya. Kalau kamu masih sholat nanti saya azannya saya telat, saya akhirkan sedikit. Bukan dia azan itu diakhirkan atau dilambatkan menunjukkan maksudnya waktu maghrib habisnya waktu asar, karena waktu asar itu ada tadi dijelaskan terbenamnya matahari, habisnya waktu asar, masuknya waktu maghrib. Ini mengejar itu bukan ya karena dia telat atau karena dia percepat. Ya, banyak orang yang bertugas seperti itu tapi tidak paham tentang perincian waktu-waktu sholat ini. Maka yang penting untuk kita mempelajari ini, mengajarkannya. Semoga ya, dengan
kita belajar ini dan memperhatikan serta selalu yang melaksanakan dan mengamalkan ini, maka kita semuanya bisa termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Mari kita tutup ta'lim kita dengan bacaan kalimat tahlil dan salawat. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.